Dijelaskan bahwa monster umumnya dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, varian mutan, yaitu monster dengan status dasar yang sama tetapi kelas berbeda seperti Goblin Archer dan Goblin Swordsman. Kedua, varian tingkat lanjutan, monster dengan peringkat di atas rata-rata lantai tersebut, contohnya Deadfiend yang pernah Bjorn lihat di The Land of the Dead. Ketiga, varian langka, monster yang hanya muncul di cela tertentu seperti Corpse Golem atau Mimic yang sulit ditemukan di peta normal. Keempat, varian mutan tingkat lanjut atau monster bernama, yaitu monster yang memiliki ingatan, kecerdasan, dan nama mereka sendiri. Mereka pun mulai berlari dengan panik. Hikurot bertanya dengan rasa ingin tahu makhluk apa yang tiba-tiba muncul sebagai vampir. Bjorn menyuruh Hikurot untuk terus berlari saja daripada merengek sambil menggertakkan giginya menahan amarah. Bjorn teringat dengan geram bahwa Duke Vampir Carbomir adalah monster boss peringkat kelima yang bertindak atas kehendaknya sendiri serta sangat terampil dalam pertempuran dan dark magic. Raven yang ketakutan menyatakan bahwa Guardian itu adalah varian mutan tingkat lanjut dan bahwa kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarnya, Bjorn merenung bahwa ia tidak sepenuhnya yakin, karena monster mutan tingkat lanjut juga pernah muncul di celah lantai 3. Namun Bjorn setuju bahwa Raven mungkin tidak salah jika mereka berbicara khusus tentang lantai pertama. Bjorn mengakui bahwa dengan ribuan jam waktu bermainnya, ia tidak pernah sekalipun bertemu Duke Vampir sebelumnya. Ia hanya mengetahui keberadaan makhluk itu setelah menonton beberapa siaran langsung. Raven dengan wajah berkeringat bertanya penuh rasa ingin tahu bagaimana Bjorn bisa mengetahuinya, mengingat Bjorn sudah menyuruh mereka menutup pintu bahkan sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya. Bjorn merasa kesal setelah mendengar pertanyaan itu, terganggu oleh rasa ingin tahu Raven yang tidak berhenti bahkan dalam situasi mendesak seperti ini. Sambil terus berlari, Bjorn mendesak mereka untuk fokus berlari saja daripada berbicara. Raven membalas dengan argumen bahwa ia memang sedang berlari. Dengan wajah serius, Bjorn menjelaskan bahwa ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bjorn menyadari masalah itu karena warna kehijauan pada pintu tersebut. Ia mengaku telah mencoba ratusan kali untuk mencari Duke Vampir dengan mengikuti langkah yang sama seperti pemain dalam rekaman itu, tetapi tidak pernah berhasil. Bjorn telah gagal berkali-kali sebelum akhirnya menyadari perubahan kecil tersebut, di mana satu-satunya hal yang berbeda dalam rekaman itu adalah warna pintunya. Dengan tatapan gelap, Bjorn menyimpulkan bahwa jika ia tidak terlalu terlena oleh semua keberuntungan yang mereka alami saat itu, ia pasti sudah menyadari kejanggalan tersebut sebelum pintu itu dibuka. Hikurot yang panik memberitahukan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu tanpa membunuh makhluk tersebut. Lalu bertanya, apakah akan lebih baik jika mereka langsung bertarung saja? Bjorn membalas dengan tegas bahwa setidaknya mereka harus mencari tempat yang terkena sinar matahari. Vampir itu mengejek mereka sebagai tamu yang tidak sopan, membuat mereka semakin ketakutan. Bjorn mengumpat, mengatakan bahwa inilah alasan ia membenci monster yang menggunakan sihir, karena kekuatan mereka yang terlalu berlebihan. Terlihat vampir itu berhasil mengejar mereka dengan menggunakan kemampuan spiritification. Sambil memanggil nama Raven, Bjorn berteriak memintanya untuk melakukan sesuatu. Raven sambil menyalurkan sihirnya, memperingatkan semua orang agar menutup mata mereka. Sesaat kemudian, cahaya yang sangat terang memancar keluar. Vampir itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Bjorn membuka matanya dan bertanya dengan lega, apakah vampir itu sudah pergi? Einar yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, bertanya dengan takjub, apakah vampir itu benar-benar menghilang. Bjorn setelah menilai situasi menjelaskan bahwa spiritification adalah salah satu Duke Magic milik vampir yang memungkinkan mereka bergerak cepat dalam bentuk roh sementara tubuh aslinya tetap diam. Namun ketika mereka menggunakan realization, vampir dapat memindahkan tubuh fisiknya ke posisi roh tersebut. Bjorn berpikir bahwa situasi tadi bisa saja berubah menjadi sangat buruk, tetapi berkat reaksi cepat Raven, mereka berhasil menghentikannya. Bjorn memperkirakan mereka memiliki waktu sekitar 3 menit, karena vampir itu pasti sedang kembali terbangun di dalam ruangan sekarang. Einar kemudian dengan cemas memberitahukan bahwa Raven sedang pingsan. Mata Bjorn melebar terkejut saat mendengar hal itu. Sang porter yang khawatir terlihat memanggil Raven agar segera bangun. Peon yang terkejut melihat kondisinya berspekulasi dengan cemas bahwa Raven mungkin mengalami luka dalam, karena setahunya esensi vampir seharusnya tidak menimbulkan efek seperti ini. Bjorn kemudian menyadari bahwa itu mungkin merupakan esensi monster lain. Ia merenung bahwa
dalam video yang pernah ia tonton, orang tersebut tidak bisa melakukan apapun, sehingga Bjorn tidak dapat mengetahui jenis esensi apa yang dimiliki Duke itu. Meskipun Bjorn memiliki beberapa hipotesis, prioritas utamanya saat ini adalah segera pergi dari tempat tersebut. Ia pun memerintahkan agar mereka keluar secepat mungkin. Hikurot yang putus asa bertanya bagaimana caranya, karena Raven tidak sadarkan diri, sedangkan hanya Raven yang mengetahui jalan keluar. Bjorn meyakinkan mereka sambil memukul dadanya, menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia tahu jalannya. Hikurot yang terkejut bertanya, bukankah ini kali pertama Bjorn berada di Tinted Blood Castle? Bjorn menatapnya dengan tegas, mengatakan bahwa ia telah menghafal jalannya, lalu menyuruh mereka untuk mengikutinya. Bjorn kemudian menggerutu sendiri, merasa tidak senang dengan situasi tersebut karena prioritasnya adalah keluar hidup-hidup, meskipun ia harus dianggap sebagai barbarian yang aneh. Mereka pun mulai berlari menuju pintu keluar. Bjorn menjelaskan bahwa ia memang menghafal tata letak tempat itu karena telah berada di kastil ini ratusan kali dalam permainan. Jadi tidak mungkin ia tidak mengetahui layout tempat tersebut. Hikurot terkejut dan berseru kagum saat melihat pintu keluar, lalu bertanya apakah Bjorn benar-benar menghafal jalannya. Bjorn melirik sekilas dan memperingatkan bahwa vampir itu kembali mengejar mereka. Ia mendesak semua orang untuk mempercepat langkah menuju pintu keluar. Cahaya terlihat di kejauhan, sementara vampir itu mendekat dengan cepat. Mereka menaiki tangga dan akhirnya berhasil keluar dari dungeon. Einar menoleh ke belakang dengan cemas karena spiritification itu hampir mengenai mereka. Namun karena terkena sinar matahari, aura tersebut pun menghilang. Mereka berhenti dan menarik napas panjang, merasa lega dengan pemandangan di luar. Bjorn berpikir lega karena spiritification lemah terhadap cahaya. Untungnya, matahari masih bersinar. Hikurot yang curiga bertanya dengan nada skeptis apakah Bjorn benar-benar menghafal jalan pada kunjungan pertamanya, bahkan mempertanyakan apakah Bjorn benar-benar baru saja lulus upacara kedewasaan bulan lalu. Bjorn merasa kesal mendengar pertanyaan itu. Saat itu Einar maju dan menjawab dengan yakin. Tentu saja Bjorn bisa melakukannya, karena Bjorn adalah pejuang yang hebat. Hikurot menggelengkan kepalanya sambil mengakui bahwa Bjorn memang pejuang yang luar biasa, dan mungkin akan menjadi petarung hebat di masa depan. Namun dengan nada cemas, ia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena matahari mulai terbenam. Bjorn mengangguk setuju, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu dan harus segera pergi. Ia memerintahkan agar Riven dibawa. Sang porter ragu-ragu dan bertanya mengapa. Bjorn menjelaskan bahwa mereka perlu mencari tempat berlindung, sehingga harus mencapai dinding luar kastil. Sang porter bersikeras bahwa Raven harus beristirahat. Bjorn yang kehilangan kesabaran berteriak, menanyakan apakah mereka semua ingin mati di tempat itu. Ia menyuruh sang porter untuk bangun dan melindungi Raven. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya, sang porter akhirnya mengalah dengan frustrasi dan mengatakan bahwa mereka akan pergi. Bjorn berpikir dengan cemas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Tidak peduli seberapa keras ia memikirkannya, hanya ada satu jalan. Dengan tatapan serius, Bjorn mengumumkan rencananya, yaitu berkeliling area sambil menunggu Raven bangun. Ia berniat mengambil item yang sebelumnya mereka lewatkan. Bjorn menghancurkan kepala patung itu dan menyatakan dengan puas bahwa ia tahu pasti ada sesuatu di sana. Ia menjelaskan bahwa item tersebut adalah air mata dewi, sebuah item sekali pakai yang sangat bagus untuk penyembuhan dan juga efektif untuk menyerang monster bertipe iblis. Sistem pun memberitahukan bahwa Bjorn telah memperoleh air mata dewi. Setelah itu, Bjorn menghampiri Raven dan bertanya dengan khawatir apakah ia sudah sadar. Raven dengan wajah kesal mengonfirmasi bahwa ia sudah bangun dan menyadari bahwa mereka berhasil melarikan diri dari vampir tersebut. Bjorn memperingatkan bahwa vampir itu akan kembali mengejar mereka saat matahari terbenam. Raven menjawab bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut. Dengan tatapan penasaran, Bjorn bertanya langsung apa yang menyebabkan Raven terluka sebelumnya. Raven dengan wajah berkeringat menjawab bahwa ia tidak yakin, tetapi menduga itu adalah pen sharing. Mendengar hal itu, Bjorn berpikir bahwa pen sharing berarti Duke tersebut memiliki esensi monster peringkat 8 yang merupakan kabar baik. Ingin tahu lebih jauh, Bjorn bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Raven untuk pulih. Raven memperkirakan sekitar 20 menit. Setelah itu, ia akan mampu meluncurkan mantra peringkat ke-7 sekitar 5 kali. Bjorn meratap frustrasi, menganggap 5 kali serangan saja masih terlalu sedikit. Dengan tatapan serius, Bjorn bertanya tegas, apakah kau menguasai sihir bertipe matahari? Raven menatapnya dengan tidak senang dan balik bertanya, betapa kasarnya pertanyaan itu. Karena menanyakan mantra kepada seorang
penyihir adalah hal yang tidak sopan. Bion menilai situasi itu dan menjawab bahwa ia tahu hal tersebut dari cerita yang pernah ia baca. Namun ia tidak peduli. Ia mengatakan bahwa dirinya sekarang hanyalah seorang barbarian kasar yang tidak peduli pada tata krama, kecuali saat berbicara dengan raja. Raven menggerutu frustrasi lalu akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa ia bisa menggunakan Sunspot Spear. Bion menjelaskan bahwa Sunspot Spear adalah sihir serangan peringkat ke-6, mirip dengan bola api tetapi memiliki atribut matahari. Mengangkat tangannya, Bijon bertanya, apakah Raven bisa menggunakan sihir penguatan atribut secara bersamaan? Raven berdiri dan mengonfirmasi bahwa ia bisa, dengan mana tambahan setelah 10 menit lagi. Bijon menatapnya serius dan memutuskan bahwa mereka akan menunggu selama 30 menit. Bion menyatakan bahwa ia akan menahan vampir itu dengan cara apapun selama 30 menit tersebut. Ia memperingatkan Raven agar tidak ikut campur atau membantu, melainkan menyimpan seluruh mananya. Raven yang memahami situasi itu menjawab singkat, "Baik." Namun Raven memprotes dengan marah dan bertanya mengapa Bion bertindak seolah-olah ia adalah pemimpin. Bion membalas dengan bertanya siapa lagi yang akan memimpin sambil mengatakan bahwa ia sendiri sebenarnya tidak peduli siapa pemimpinnya. Raven dengan wajah berkeringat, ragu-ragu mengakui bahwa itu benar. Sementara itu, Hikurot terdiam mengingat kembali seluruh perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Ia meminta maaf tetapi mengatakan bahwa ia percaya pada Bion karena Bion memiliki mata yang baik dalam menilai karakter seseorang. Bion terkejut mendengar kata-kata pujian itu, lalu mengucapkan terima kasih. Sistem melaporkan bahwa malam telah tiba. Vampir itu muncul dengan senyum jahat, memprovokasi mereka. Aneh rasanya, ia mengaku tidak bisa menahan rasa haus darahnya ketika melihat mereka. Lalu bertanya, apakah mereka bisa menebak alasannya? Bion bergumam bahwa vampir itu sudah ada di sini. Ia berpikir mereka hanya memiliki 30 menit sampai sihir Raven siap. Mereka harus bertahan sampai saat itu. Vampir tersebut memperkuat tubuhnya dan bersiap untuk pertempuran. Bion memerintahkan sang porter untuk membawa Raven dan segera pergi. Dengan tatapan serius, Bion menyadari bahwa situasi ini persis seperti di dalam permainan. Vampir itu menyerang tanpa ragu. Bion pun berteriak memperingatkan bahwa vampir itu datang. Hikurot maju lebih dulu dan melancarkan serangan yang berhasil mengenai wajah vampir. Ia menyatakan dengan tegas bahwa vampir itu sangat kuat. Bion yang melihat hal itu terkesan karena Hikurot tidak terdorong mundur meskipun menerima serangan balik. Bion menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh esensi yang dimiliki kurcaci tersebut, yaitu kemampuan weight balance dari monster Ayantro, monster peringkat ke-7, yang membuatnya kebal terhadap dorongan selama kedua kakinya masih menyentuh tanah. Hikurot menerima banyak pukulan tetapi tetap berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Bion menyimpulkan bahwa esensi itu juga memiliki impact absorption, menjadikannya esensi yang sangat baik untuk seorang tanker. Bion lalu memanggil Einar. Einar bersiap menyerang dan menyatakan bahwa ia akan mengambil sisi kiri. Saat Einar bergerak ke sisi vampir dan hendak menyerang, vampir itu menghindar dengan melompat ke belakang. Di saat yang sama, Bion menghantam punggung vampir menggunakan perisainya yang dipasangi gada, memberikan pukulan keras. Vampir itu terdorong mundur, namun Bion merasakan rasa sakit yang luar biasa di tangannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ini akibat kemampuan pain sharing. Di sisi lain, vampir itu tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Tiba-tiba beberapa burung gagak keluar dari tubuhnya. Bion terkejut menyadari bahwa tubuh vampir itu telah berubah menjadi kawanan burung gagak yang melesat ke arah mereka. Bion berteriak memerintahkan mereka untuk menghentikannya sekarang. Hikurot dengan berani maju ke depan mengambil posisi terdepan. Ia memblokir banyak serangan, sementara Bion dengan cepat menyadari bahwa ini adalah esensi kedua milik kurcaci, bernama Emergency Restoration of Living Armor. Bion berusaha memblokir sebanyak mungkin, tetapi darah mulai menyebar kemana-mana. Sambil menggertakkan giginya, ia memperingatkan bahwa akan sangat berbahaya jika darah itu menyentuh mereka. Einar yang ketakutan bertanya, apa sebenarnya darah itu? Bion mengutuk pelan, menyadari tanda yang muncul di kepala mereka adalah kemampuan vampir tersebut. Kini semua orang telah terkena tatapan gelap. Bion menyatakan bahwa itu adalah sacrifice seal. Sistem kemudian melaporkan bahwa mereka telah dipilih sebagai persembahan dan kemampuan fisik Duke Vampir Carbomir akan meningkat sementara sesuai dengan jumlah persembahan dalam radius 100 meter. Bion menjelaskan kemampuan buff tersebut, yaitu Immortal Sacrifice Seal, yang meningkatkan kekuatan regeneratif seiring
seiring dengan tingkat cedera penggunanya. Selain itu, pemilik darah akan menyerap sebagian kemampuan lawan ketika mengonsumsi darah mereka. Beyond menjelaskan bahwa vampir memiliki ketiga kemampuan ini, yang semuanya sangat kuat dalam pertempuran. Masalahnya, vampir ini dapat menggunakan ketiganya secara bersamaan, ditambah dengan dark magic. Vampir itu juga mampu berubah menjadi asap untuk menghindari serangan fisik, berubah menjadi kawanan gagak untuk meledak atau berpindah tempat, serta memanggil monster melalui darah. Beyond menyimpulkan bahwa vampir tersebut memiliki atribut yang sangat kuat karena ia adalah monster peringkat tinggi. Hikurot yang terkena serangan langsung dari vampir itu terlempar jauh. Sementara itu, Ainar yang cemas melaporkan bahwa Hikurot telah jatuh. Beyond menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan Ainar agar tidak kehilangan fokus. Vampir itu kembali menyerang, melancarkan pukulan yang menghancurkan. Beyond berhasil memblokirnya dengan susah payah sambil mengutuk dalam hati. Inilah alasan mengapa banyak orang menyerah dalam permainan sebelum mencapai lantai 6. Beyond bertanya dengan tergesa-gesa berapa lama lagi sihir Raven akan siap. Raven mengumumkan bahwa waktu yang tersisa hanya 5 menit. Beyond mengerang frustasi mendengar itu. Hikurot yang berperan sebagai tanker telah tumbang, sementara Ainar dan dirinya sendiri sudah kelelahan. Karena itu, Beyond tidak punya pilihan lain. Ia memerintahkan Ainar untuk membawa Hikurot mundur. Ainar yang bingung bertanya alasannya. Dengan tekad kuat, Beyond menjawab bahwa ia akan menahan vampir itu untuk sementara waktu. Ainar segera berlari sambil membawa Hikurot mengonfirmasi bahwa ia akan pergi. Beyond yang kini berhadapan langsung dengan vampir itu berkata dengan nada suram bahwa ia membutuhkan senjata. Namun kemudian ia mengungkapkan bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah bertarung. Dengan keringat dingin mengalir, Beyond menantang vampir itu. Dadanya tertusuk oleh cakar vampir. Namun mata vampir itu melebar terkejut ketika melihat Beyond mengambil botol potion dan justru mendorong vampir itu agar terus menusuknya. Vampir tersebut melancarkan rentetan pukulan brutal ke arah Beyond. Raven tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan bertanya dengan cemas apa yang sedang dilakukan Beyond. Ia tidak mengerti apakah Beyond benar-benar berniat menahan serangan hanya dengan meminum potion. Tubuh Beyond mulai gemetar menahan rasa sakit. Raven berpikir ia belum pernah melihat seseorang bertarung dengan cara seperti ini. Beyond berteriak sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Raven menggerutu tak percaya, mengatakan bahwa semua ini tidak masuk akal. Ia menjelaskan bahwa rasa sakit akibat meminum potion dalam kondisi kritis tidak terbayangkan dan akan semakin parah seiring bertambahnya luka. Asap mulai keluar dari tubuh Beyond. Raven terkejut melihat fenomena itu dan berkata bahwa ia tidak akan heran jika Beyond mati karena syok. Vampir itu kemudian melayangkan cakar mematikan ke arah Beyond. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan terjadi. Beyond berhasil memblokir serangan tersebut dengan perisainya. Raven berseru kaget. Ia tidak percaya bahwa Beyond masih mampu menahan serangan dalam kondisi seperti itu. Fakta bahwa Beyond masih bisa bergerak saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Meskipun tubuhnya tercabik-cabik karena tidak mampu memblokir semua serangan, Beyond berhasil menahan setiap serangan yang mengarah ke titik-titik vitalnya. Raven menundukkan kepala, mengakui bahwa pemandangan ini mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia baca sebelumnya. Nilai sejati seorang barbarian bukan terletak pada kemampuan fisiknya, melainkan pada mentalitasnya. Kini Raven merasa ia benar-benar memahami makna itu. Sang porter menatap Raven dan memperingatkan bahwa situasi ini terlalu berbahaya. Ia bertanya, bukankah lebih baik mereka melarikan diri dari sini? Mendengar ucapan itu, Raven membalas dengan marah, menanyakan apakah sang porter sudah gila. Ia bertanya kemana lagi mereka bisa melarikan diri, karena mereka tidak memiliki tempat untuk mundur. Dengan pandangan gelap, Raven menyatakan bahwa hanya ada satu cara untuk keluar dari rapture ini, yaitu dengan mengalahkan Guardian. Raven mencela dirinya sendiri atas keraguannya. Ia menyadari bahwa bahkan seorang barbarian yang baru saja melewati upacara kedewasaan telah mengambil keputusan paling rasional, sementara dirinya sebagai penyihir justru ragu. Ia pun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan suara penuh keyakinan, Raven menyatakan bahwa mereka semua akan celaka jika Beyond mati. Pada akhirnya, Raven mengulurkan tangannya dan memerintahkan sang porter untuk pergi bersama Tuan Hikurot dan tetap bersamanya agar Ainar bisa kembali membantu dalam pertarungan. Sang porter menerima perintah itu dan mengonfirmasi bahwa ia mengerti.
Sambil mengobrak-abrik tasnya, Raven menganalisis situasi dengan cemas. Seorang penyihir bukan hanya bertarung dari belakang. Seorang penyihir juga harus membaca keadaan menggunakan pengetahuan luasnya dan menawarkan jalur paling efisien bagi tim. Raven menyadari bahwa ia harus membuat keputusan jika ingin tetap hidup. Ia pun mengeluarkan sebuah tabung yang berisi Essence Corps Golem. Raven berdiri dan menyatakan dengan tegas bahwa ini adalah pilihan terbaik yang bisa ia ambil sebagai seorang penyihir. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai merapalkan serangkaian sihir pendukung, bantuan bidik, peningkatan jangkauan proyeksi, pembidikan, serta target otomatis. Sambil berteriak keras memanggil Bion, Raven melemparkan sebuah botol ke arahnya. Bion terkejut ketika botol itu pecah di bahunya, menimbulkan asap tebal. Tista kemudian memberitahukan bahwa Essence Corps Golem sedang diserap oleh Bijon, menghasilkan peningkatan status. Toleransi rasa sakit plus 70, kekuatan plus 15, kepadatan tulang plus 55, ketahanan racun plus 12, hasrat plus 9, dan berat plus 21. Tubuh Bion pun diperkuat secara signifikan setelah menyerap esensi tersebut. Sistem kemudian merinci status baru Bion. Dalam kondisi setengah sadar, Bion bergumam bahwa pikirannya kosong dan pandangannya kabur. Di hadapan sebuah persimpangan, ia merasa harus memilih apa yang akan ia tinggalkan dan apa yang akan ia lindungi. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa ia harus memaksakan dirinya untuk tetap kuat. Bion terlempar jauh dan hampir kehilangan harapan, menyadari bahwa ia memang tidak mampu memblokir semua serangan. Karena itulah ia memutuskan untuk mengabaikan lengan dan kakinya, dan hanya melindungi titik-titik vitalnya. Sistem kembali memberitahukan bahwa Essence Corp Golem sedang diserap. Bion yang berada dalam kondisi sulit menyadari bahwa kuku vampir itu tidak mampu menembus tulangnya. Vampir tersebut benar-benar kebingungan. Sementara itu, Bion menatap lawannya dan memastikan bahwa Raven memang telah melemparkan Essence Corp Golem kepadanya. Bion menggerutu kesal, menyadari bahwa ia kini harus mengubah rencananya karena efek esensi tersebut. Ia pun melompat mundur untuk mengambil jarak. Jika dipikirkan dalam jangka pendek, segalanya memang menjadi jauh lebih baik. Perisai daging yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai karung tinju, kini mampu bergerak dengan bebas meskipun itulah satu-satunya perbedaan besar yang ia rasakan. Vampir itu kembali menyerang dengan pukulan mematikan. Darah pun menyembur kemana-mana. Bion merintih menahan rasa sakit yang luar biasa, menyadari bahwa meskipun esensi itu sangat meningkatkan peluang bertahannya, ia tetap tidak boleh terus-menerus menerima serangan. Tiba-tiba sebuah potion menghantam tubuh Bjorn. Ia terkejut dan sesaat kemudian sistem memberitahukan bahwa tubuhnya pulih dengan cepat berkat efek Advanced Regeneration. Bion melirik ke belakang dan bergumam, mempertanyakan apakah Raven akhirnya kembali waras. Bion menyimpulkan bahwa jika ia bisa terus pulih dengan kekuatan regenerasi seperti ini, maka ia mungkin benar-benar bisa mengalahkan vampir tersebut. Vampir itu menyerang tanpa ragu, namun kali ini Bion menyambutnya dengan penuh percaya diri. Ia melompat maju dan mencengkeram tubuh vampir itu erat. Vampir tersebut memberontak dan terus menghujani punggung Bion dengan pukulan brutal. Namun Bion tidak gentar. Dengan suara parau, ia berseru bahwa ia akan menyebut kondisi ini sebagai mode barbarian. Serangan demi serangan membuat Bion memuntahkan darah dari mulutnya. Darah itu muncrat dan mengenai wajah vampir tersebut. Dalam hatinya, Bion berpikir bahwa ia tidak peduli jika daging dan ototnya tercabik-cabik selama asam dalam darahnya bisa melukai vampir itu. Wajah vampir itu terlihat terbakar akibat asam darah Bjorn. Tak lama kemudian, sebuah potion kembali dilemparkan ke arah Bjorn. Saat botol itu pecah, Bion menyimpulkan bahwa kerusakan apapun yang ia terima akan terus disembuhkan berkat kombinasi esensi dan potion. Vampir itu mulai kehilangan kesabaran dan melancarkan pukulan penghancur. Bion terpukul mundur akibat serangan tersebut. Dari belakang, Einar terlihat mendekat sambil berteriak bahwa ia akan membantu. Einar menebas ke arah vampir, namun lawannya segera mengubah tubuhnya menjadi spiritification, menghindari serangan itu. Saat masih melayang di udara, mata vampir itu melebar terkejut ketika melihat Bion tiba-tiba muncul dan mencoba menyerangnya. Namun sekali lagi, vampir itu berhasil menghindar dan melancarkan serangan balik ke dada Bion. Serangan itu membuat Bion kembali memuntahkan darah. Keduanya terus menekan vampir tersebut, sementara Bion bertanya-tanya kapan sihir Raven akhirnya siap. Tak lama kemudian, Raven berteriak bahwa Sunspot Spear-nya telah siap.
Bion mengangkat kepalanya dan menerjang vampir yang kini terlihat kebingungan. Ia lalu melemparkan tubuh vampir itu menjauh sambil berteriak memerintahkan Hikurot untuk menyerang sekarang. Hikurot, yang tubuhnya diselimuti aura guntur, berteriak lantang menyatakan kesiapannya. Sistem memberitahukan bahwa Hikurot menggunakan sambaran petir lalu melanjutkannya dengan ledakan. Sebuah petir besar meluncur ke arah vampir itu dan menghantamnya tepat sasaran. Sistem kemudian mengumumkan bahwa vampir Carbomir telah memasuki kondisi tidak sadar. Bion yang memang telah menunggu momen ini menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Ia mengambil sebuah botol sambil berkata bahwa inilah benda yang ia simpan khusus untuk saat ini. Bahkan di tengah situasi berbahaya tersebut, botol itu ternyata berisi air mata Dewi. Bion memasukkan botol itu ke dalam mulut vampir tersebut sambil berseru bahwa ia harus memberikan benda berharga ini. Ia lalu melayangkan pukulan hook ke wajah vampir itu, memaksanya menelan isi botol tersebut. Seketika cahaya terang memancar. Sistem mengumumkan bahwa blessing telah diaktifkan, di mana seluruh toleransi Carbomir disegel sementara. Kondisi tidak sadar Carbomir pun berubah menjadi kelumpuhan akibat kejutan besar tersebut. Di sisi lain, Raven dengan kelelahan mulai merapalkan sihir peringkat 6, Sunspot Spear, sambil memperingatkan bahwa jika Bion tetap berada di sana, ia juga akan terkena serangan. Setelah itu, Raven melepaskan bola api raksasa ke arah vampir tersebut. Bion yang masih berada di dekat vampir itu dipenuhi rasa cemas. Ia menyesal karena tidak segera melarikan diri ketika masih ada kesempatan. Ledakan besar pun terjadi. Asap tebal mengepul dan sistem mengumumkan bahwa Bion terkena dampak Sunspot Spear dan jatuh ke dalam kondisi tidak sadar. Sementara itu, vampir Carbomir sempat menggunakan serangan terakhirnya menyebabkan Hikurot, Einar, dan sang porter juga jatuh tidak sadarkan diri. Saat Bijon membuka matanya, ia merasakan tubuhnya terluka parah. Dengan suara lemah, ia bertanya apakah mereka berhasil. Menyadari situasi yang terlalu tenang, Bijon mulai curiga apakah vampir itu benar-benar telah mati. Ia pun merangkak perlahan di lantai, bergumam bahwa semua orang tampaknya telah pingsan, sehingga ia harus memeriksa situasi sendiri. Mata Bion melebar saat melihat kondisi vampir tersebut yang tampak mengerikan. Dengan putus asa, ia bertanya-tanya mengapa vampir itu masih hidup.